Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi pengalaman perjalanan umroh bersama ayah almarhum di bulan September tahun 2024 kemarin. Jadi ini kita mulai di part pertama perjalanan di seputaran Dubai, ya dari Jakarta Dubai. Tapi saya sudah banyak menghapus video-video itu dan hanya beberapa tersisa. Mungkin ini highlight saja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Beberapa tahun sebelum itu saya memang sengaja simpan-simpan uang, bikin tabungan begitu. Dan terkumpul sekitar 60 jutaan waktu itu. Tapi niat saya waktu itu memang ke Palestina. Dan bersamaan waktu itu Palestina lagi, sampai sekarang ya, perang masih terjadi di sana. Dan saya dikonfirmasi dari Ar-Royan Al-Mubarak, travel kita, melalui salah satu agennya, Bang Haji Hasan Yobon. Dan ternyata biayanya tuh sekitar 60-an juta. Dan waktu itu uangnya pas untuk tiket dan segala akomodasi. Tapi waktu keberangkatan sudah mepet dan saya belum punya uang untuk pegangan gitu ya. Jadi saya hitung-hitung, wah susah ini kalau berangkat tapi kalau tidak punya uang pegangan. Akhirnya saya minta ke Bang Haji, Bang kalau ada yang umroh tanpa ke Palestina, ya nggak apa-apa lah, saya umroh aja gitu. Terus dikirimlah rate-nya gitu ya, harga rata-rata dan jadwal. Dan ternyata saya lihat di situ 23 juta rupiah waktu itu. Itu saya lihat, harganya sangat murah sekali. Berarti uang yang saya pegang itu lebih. Dan akhirnya saya bilang ke Bang Haji, kalau gitu Bang Haji, nanti saya kasih informasi ke ayah. Kalau memang beliau mau, nanti sama-sama. Jadi nanti saya daftarkan dua orang, saya sama ayah. Singkat waktu akhirnya saya urus paspor. Dan saya sampaikan ke ayah, Alhamdulillah beliau mau. Dan saya sama beliau berangkat umroh. Padahal beliau itu baru pulang haji di tahun sebelumnya, di tahun 2003. Jadi setahun setelah beliau pulang haji, saya dengan beliau umroh. Dan saya pikir ini adalah untuk menghibur hati beliau karena mama sudah meninggal. Kemudian saya dengan adik-adik sama beliau saja. Dan tidak ada salahnya, ada rezeki kita ajak. Akhirnya saya sama beliau berangkat umroh. Dan akhirnya mengurus segala sesuatu. Urus paspor, visa dan sebagainya dibantu diurus oleh Bang Haji, dan beliau berangkat dari Tual di rumah kita yang di kampung, sedangkan saya berangkat dari Ternate karena waktu itu saya kerja di UT Ternate. Ini kita ketemu di Ambon dan sama-sama berangkat dari Ambon menuju ke Jakarta. Jadi dari Ternate Tual ke Jakarta itu cuma 2 hari kali ya, karena kita semalam menginap di Ambon, transit lalu menuju ke Jakarta. Di Jakarta kita menginap di keluarga Abang Mat Kopaso sama Terayaan. Segala akomodasi perjalanan kita urus dari sana. Kemudian dari Jakarta kita menuju ke Dubai, Uni Emirat Arab. Dan ini adalah kedatangan pertama saya di Dubai. Kedua kali. Waktu umrah 2018 juga sudah pernah di Dubai, tapi hanya transit di bandaranya. Kalau kali ini kita ada tour di Dubai. Dan alhamdulillah ayah ikut turnya. Oke, jadi seperti apa ya? Kita nonton dulu ya di sini, nanti sambil saya jelaskan. Perjalanan dari Jakarta ke Dubai itu sudah saya hapus videonya. Jadi ini hanya video-video tersisa. Sekarang kita sudah sampai di Dubai. Sampai di Dubai itu pagi ya, sekitar jam 6 pagi lah, saya lupa harinya. Di awal September, tanggal 2 atau 3 itu. Di Dubai itu kita turun, kemudian dari pesawat, lalu kita langsung melakukan tour. Jadi kita naik bis yang sudah disediakan oleh travel, kemudian ada tour guide-nya. Tour guide-nya orang Indonesia juga, yang mereka mengantarkan kita untuk keliling-keliling. Dan sekarang kita naik di bis. Dubai itu kota paling rapi, paling bersih dan paling mewah. Kalau kita banding dengan punya kita di Jakarta, ya kalau saya sih masih bagusan Dubai sih. Ya. Wah ini luar biasa. Saya baru pertama lihat nih, ternyata di Dubai itu ada ini, ada air laut. Wow luar biasa, masya Allah. Kita akan berkunjung. Karena selama ini di pikiran kita itu Dubai sebagaimana negara-negara Arab lainnya tuh penuh dengan gurun pasir, jadi sulit untuk melihat pantai atau melihat laut. Nah, apa yang kita bayangkan di Dubai pertama tiba di sana itu, yang kita bayangkan adalah Burj Khalifa, karena itu yang paling ikonik untuk Dubai. Tentu masih ada beberapa tempat lain. Nah, hari ini memang kita tur ke beberapa tempat itu. Burj Al Arab. Fasilitasnya benar-benar mantap. Jadi wow, luar biasa. Bisnya bersih, rapi. Terus kita dapat snack, ya, makan-makan ringan. Terus kita juga dapat ini juga makanan kotak juga, ya sesuai dengan selera kita, lidah kita orang Indonesia ya. Nah ini yang pertama kita kunjungi nih, Dubai Frame. Jadi itu sebagai kayak bingkai besar begitu, yang dibangun oleh pemerintah setempat, bingkai foto ya. Jadi kita bisa foto-foto di sini. Tiang-tiangnya ini, itu ternyata ada liftnya, jadi bisa ke atas. Tapi hari itu kita datang di hari libur, jadi aktivitasnya tidak ada.
tidak ada aktivitas, jadi kita tidak bisa naik atau dan sebagainya. Dan tentu pasti ada tiket ya yang harus kita bayar. Oke, pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dubai. Kita berada di Dubai Frame. Di sini lokasi pertama yang kita kunjungi di Dubai untuk visit seputar kota Dubai yang katanya cuman berapa ya? 5 kilometer persegi ya. Kota kecil tapi sangat terkenal karena memang kota ini lebih dikenal sebagai kota wisata. Dan ini frame-nya ini memang sengaja dibikin seperti frame foto ya. Dan ini sangat dekat dengan bandara, cuma 10 menit apa sampai ke sini. Saya senangnya perjalanan ini karena ayah ikut dan beliau benar-benar menikmati suasana salah satu kota termewah di muka bumi. Jadi jangan bayangkan New York, Paris, atau mungkin negara-negara lain di Eropa saja yang kotanya mewah. Di Timur Tengah, sekelas Dubai itu juga sangat luar biasa. Dan ini adalah salah satu kota paling maju, paling modern, paling terkeren di muka bumi. Ini saya lagi sama ayah nih yang beliau menggunakan jaket warna biru, Masya Allah. Allah. Pertama tiba dan melihat kemewahan kota Dubai, beliau senang sekali. Saya tanya pakai bahasa ke, ya perasaan bagaimana? Dan beliau hanya senyum-senyum, Masya Allah, luar biasa. Nih. Ini ya, di mana lagi? Ya, I'm Rasul B. Beliau santai-santai aja. Saya tanya perasaan beliau santai-santai aja. Yang pasti beliau senang lah. Karena baru pertama ke sini di Dubai. Bahagia rasanya kalau bersama orang tua mengajak mereka melakukan perjalanan seperti ini untuk melihat dunia lain. Nah, kita setelah dari Dubai Frame, ini sesuatu yang sangat memukau untuk kedatangan pertama kita di Dubai untuk melihat hal seperti ini. Dan saya merasa senang karena ayah ikut menikmati. Dan memang saya sengaja waktu umrah kedua bersama ayah ini, saya bawa peralatan kamera dan sepanjang perjalanan itu saya rekam untuk kenang-kenangan. Beliau di mobil dan melihat gedung-gedung. Mewahnya. Untuk hotel, bangunan hotel ya, gedung-gedung yang ada di kota Dubai dengan di Arab, di Makkah dan Madinah, saya lihat lebih mewah di Dubai sih. Meskipun di Makkah dan Madinah punya keistimewaan sendiri. Kita ada di destinasi berikutnya di Dubai, Museum of the Future. Wow, luar biasa, Masya Allah. Selama ini kita cuma bisa lihat dari foto-foto, video-video. Sekarang kita berada di tepatnya. Saya tidak bisa baca hurufnya, tulisannya apa. Tapi di sela-sela tulisan itu adalah kaca. Dan sayang sekali kita tidak bisa masuk ke dalam. Dan ini adanya di pinggiran jalan utama di sini di kota Dubai. Wow, impian memang ya untuk datang di tempat ini. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ada rezeki kita bisa datang lagi ke sini. Ya, ini gue. Masya Allah. Sama ayah di sini. Luar biasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kita berada di salah satu kota terbaik di dunia. Dia adalah nomor 1 ya dari segi pariwisata. Dan banyak sekali bintang-bintang dunia mereka datang untuk mempromosikan kota ini, kota Dubai. Dan syukur alhamdulillah kita bisa sampai di sini dengan bantuan dari Ar-Rayyan Al-Mubarak Travel. Jadi saya kekaguman saya tuh karena memang bangunannya sangat luar biasa. Tapi lebih luar biasanya lagi karena ada ayah di sini. Saya ajak ayah ke sini dan Masya Allahnya itu karena ayah bisa hadir di tempat yang begitu istimewa ini. Hari ini memang kita tidak bisa masuk ke dalam karena kita datang di hari libur ya. Jadi aktivitas di sini tidak dibuka untuk umum. Sebenarnya kalau pas hari kerja kita masih bisa beli tiket masuk gitu ya. Kalau misalnya waktunya memungkinkan. Jadi saya melihat Dubai ini awal-awalnya di film-film ya, terutama film-film Bollywood, film-filmnya Shah Rukh Khan dan lain-lain. Dan hari ini saya benar-benar sampai, luar biasa. Teman-teman saya juga senang sekali mereka bisa mengambil momen di sini. Dari museum ini kita melanjutkan perjalanannya sebenarnya sudah dekat dengan Burj Khalifa. Ini salah satu akuarium raksasa di mall. Ini mall salah satu mall nomor 1 lah gitu ya, di dunia. Sangat besar, sangat luas.
Dan ini paling terkenal, bukan hanya di Dubai tapi di dunia. Kalau harga barang-barang bermerek di sini tidak usah tanya. Yang menarik ini akuarium. Ayah ini kan nelayan ya. Beliau tuh nelayan, suka pancing ikan. Dan ayah baru pernah lihat secara langsung dan dia terkagum-kagum. Ikan yang selama ini dia pancing, oh gini ya cara berenangnya. Gimana berenangnya ikan-ikan ini dalam laut? Luar biasa. Banyak ikan ini, ikan pari, ikan bobara, ada hiu juga. Bukan hiu putih ya, tapi hiu pari. Sama banyak juga jenis ikan lainnya di sini. Alright, Mubarak. Kita foto bersama lagi. Hai. Wih, luar biasa. Oh, Masya Allah. Pintu keluarnya kita cuman jalan berapa ratus meter keluar udah jalan menuju ke kolam. Kolam yang selalu jadi ikon iklan untuk memperkenalkan Dubai ke dunia internasional. Dan di sebelahnya itu ada gedungnya Burj Khalifa. Nah, salah satu mall ini bersebelahan dengan Burj Khalifa. Kita dari tadi juga belum pernah ke sana. Tadi sudah diingatin sama Mutaif ya, yang terlalu banyak jalan ke sana kemari bisa tersesat. Rombongan kita nggak tahu sudah jalan kemana. Wah, kita ikut aja dah. Disuruh ke depan ya, kita ikut aja. Ya Allah, ayah jalannya sudah memang uzur ya, sudah faktor usia, jadi ya begitulah. Rombongan kita nggak tahu sudah jalan. Tapi selama perjalanan beliau sehat. Satu yang kurang itu beliau kurang minum dan kurang makan, karena beliau ini minumnya selalu hanya air panas. Sedangkan dalam perjalanan itu di pesawat maupun di bis itu jarang kita dapat air panas. Nah ini dia Burj Khalifa, kita sudah keluar. Masya Allah. Ayah pertama lihat gedung ini terkaget-kaget. Saya sendiri juga begitu. Beliau sempat foto dengan salah satu tour guide kita, orang Pakistan. Kita kalau ketemu orang luar boleh kan minta foto apa segala macam. Beliau minta foto sama orang itu. Tapi fotonya sudah saya hapus kali ya. Ini adalah kawasan paling elit di Dubai. MR Dubai Mall ada di kawasan sini. Gedung-gedung tinggi menjulang. Kawasan bisnis, kawasan ekonomi, segala sesuatu ada di sini. Luar biasa. Ini kolam yang mungkin teman-teman pernah nonton di video YouTube dan lain-lain, yang biasa dibuat sebagai bagian daripada pariwisata untuk memperkenalkan kota Dubai di dunia internasional. Iya, memang di sini sudah ada kawasan bisnis. Dubai udah pusatnya di sini dah. Kita bersyukur karena datang di hari libur, meskipun banyak yang tutup ya, tapi karena hari libur ini sepi. Jadi kita leluasa untuk bikin video, gambar, apa segala macam sini. Tapi untuk di kawasan ini memang dilarang untuk bawa atribut tertentu seperti spanduk, kemudian bendera yang mencerminkan ormas gitu. Partai atau negara atau apa dilarang, tidak boleh. Jadi kalau mau cuman video atau apa bisa lah. Ini masih pagi hari tapi cuacanya panas sekali, dan memang katanya di Arab lagi-lagi panas di sini. Kita tutup kepala saja. Masya Allah, banyak sekali di sini bintang-bintang influencer dunia yang ada di sini. Mereka sambil mengambil gambar, foto, video dan lain-lain. Ini sesuatu yang luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Saya merasakan betapa panasnya Arab itu di sini. Ini belum masuk Madinah loh, masih di Dubai. Oh, panasnya luar biasa. Tapi perasaan gimana ya kalau sampai di tempat-tempat begini? Yang selama ini kita nonton hanya di televisi, di iklan-iklan internasional, sesuatu yang mungkin dalam rasa kita tidak akan sampai di sini karena keterbatasan ekonomi dan sebagainya. Tapi begitulah, kalau untuk umrah ini kan panggilan, nanti dimampukan Allah, yang penting niat. Dan memang jalannya ya dipanggil ke sini. Ini surganya dunia ini loh, salah satu kota paling istimewa di muka bumi di sini. Sebelum kita betul-betul melihat surganya yang lain, yaitu kota Madinah dan Makkah. Ini sesuatu yang sangat mengesankan, Masya Allah. Tapi sebaik-baik tempat bagi saya adalah Makkah dan Madinah. Ini adalah bagian dari keindahan dunia, surga dunia. Syukur alhamdulillah kita pernah lihat ke sini. Tapi setelah ini di sore hari kita akan menuju ke
Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah. Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala. Ini ayah ada di sini. Saya senang sekali bisa datang ke tempat ini bersama ayah. Masya Allah, ya benar-benar menikmati. Ya Allah, mohon maaf, mohon ampun untuk almarhum mama karena beliau tidak mendapatkan kesempatan ini. Ini adalah satu kenangan yang luar biasa. MDK. Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala. Luar biasa. Wow, luar biasa. Nah, ini view-nya langsung Burj Khalifa. Sayang sekali ya kita tidak dapat kesempatan untuk naik di sini. Tidak apa-apa lah, tidak bisa naik, yang penting sudah sampai di sini, sudah ambil video secara langsung, secara mencatat. Masya Allah. Ada yang paling istimewa di kota ini, di Dubai ini, segala sesuatu tuh ditata, dibikin rapi, dan dibikin semenarik mungkin. Jembatan-jembatannya saja, kalau kita kan cor-coran biasa itu bekas proyek, dan enggak, mereka itu ditata ulang, dibikin ornamennya, diukir apa segala macam, terlihat benar-benar menarik, dicat lagi segala macam. Jadi kalau kita datang ke Dubai itu waktu di bandaranya sampai apalagi di kotanya itu sudah seperti kita datang di kota impian, mewah memang, benar-benar mewah. Ya, sekarang kita berada di kawasan pantai buatan juga nih sebagian. Pasirnya pasir halus putih, tapi sepertinya buatan. Burj Al Arab katanya lokasi ini namanya. Ini waktu datang tempat ini karena panas saya tidak turun. Limosin ya, mobil yang selalu kita nonton di Hollywood, film-film Hollywood ada di sini. Saya baru pernah lihat. Mewahnya warna putih, luar biasa. Mobil-mobil yang parkir di belakang itu tidak ada yang harga ratusan juta, itu miliar-miliar semua itu. Mereknya yang misalnya saya di Ambon nih, itu tidak ada satupun mobil mungkin di Ambon. Ini resort ini hanya milik orang-orang tertentu ya. Yang menengah nggak dapat lah resort di sini. Orang-orang yang berduit luar biasa. Itu adalah beberapa bangunan resort yang mungkin kalau dilihat ya itu buatan barusan dibikin beberapa tahun lalu. Hari ini kita datang di siang terik ya, jadi kita agak panas, hawanya agak panas. Dan selama di sini, kalau lihat ke langit, tidak lihat sedikit pun awan di situ, tidak ada awan. Jadi panas memang, suhunya panas, sekitar 40 lebih lah derajat. Tapi banyak pelancong asing di sini. Itu tuh mereka tuh pelancong-pelancong dari luar. Karena Dubai ini bukan Makkah Madinah ya. Airnya tuh asin. Airnya asin. Asin sekali. Atau kadar garamnya tuh lebih tinggi di Ambon atau gimana saya nggak tahu. Tapi memang asin sekali air. Ini sangat panas. Sebenarnya saya mau wanti-wanti ayah supaya jangan turun. Karena lokasi ini memang benar-benar panas. Video di Bandara Dubai saya tidak tampilkan di sini karena sudah dihapus. Banyak sekali video yang sudah saya hapus. Nah, sekarang kita sudah sampai di Madinah, bandara di Madinah. Kita sudah tiba di Madinah Al-Munawwarah. Tadi perjalanan dari Dubai ke Madinah di check-in bandara dan penerbangan tidak sempat kita rekam karena kehabisan baterai. Sekarang kita sudah di Madinah saat ini. Ini hanya sekitar 3 jam ya penerbangan dari Dubai itu dengan pesawat Emirates. Nah, sekarang kita dari bandara kita melakukan perjalanan darat ya ke kota suci Madinah, ke kawasan Masjid Nabawi. Masya Allah, tabarakallah. Ini sudah mulai haru ya karena mau bertemu dengan Masjid Nabawi, bertemu dengan auranya, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini alhamdulillah kedatangan kedua saya di kota Madinah Al-Munawwarah. Bertemu dengan kota yang sangat dimuliakan ini, Masya Allah, luar biasa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi sepanjang perjalanan ini kebanyakan memang kita salawat, kita berzikir, macam-macam lah bacaan yang kita baca sebagai doa-doa, rasa syukur, pengharapan dan sebagainya. Nah, kita sempat singgah di hotel, barang-barang kita taruh, terus kita melanjutkan perjalanan. Ini mau melaksanakan sholat maghrib di Masjid Nabawi. Hari ini kita datang di situasi
suhu di kota Nabawi lagi panas-panasnya. Beda dengan pertama kali saya datang 2018, yang ini panas sekali. Dan ini sebenarnya sudah menjelang waktu maghrib nih. Jadi saya sama ayah mau menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Tapi sebenarnya kita terlambat. Jadi kita tidak bisa masuk untuk sholat di dalam. Kita hanya sholat di luar. Tapi sudah maghrib itu, hawa itu panas sekali. Jadi kita cium lantai. Waktu sujud, panas sekali lantainya. Ini sama ayah kita sudah sampai, sudah di hotel tadi. Masya Allah, sudah mulai sholatnya. Kita agak terlambat sedikit. Masya Allah. Ya, selesai sholat maghrib ya, sudah malam. Saya tidak tampilkan video waktu sholatnya. Tapi intinya kita sholat di pelataran ini aja. Tidak bisa masuk ke masjid karena kita sudah telat. Waktu kita dalam perjalanan tadi itu sebenarnya sudah iqamah dan jamaah sudah melaksanakan sholat maghrib. Kita baru saja selesai sholat maghrib di sini di Masjid Nabawi. Tapi tadi karena sudah azan, kita hanya bisa sholat di pelataran luarnya saja ini. Kita tidak bisa gabung ke dalam masjid. Suasana di sini nih, maghrib tadi itu lantainya tuh masih hangat. Mungkin sisa panas, ya. Hawa panas dari siang tadi. Sampai sekarang masih terasa panas, hawa panas dari lantai ini ke atas. Jadi kedatangan kali ini kita beda dengan awal 2018 kita datang ya. Jadi hotelnya beda, terus karena hotelnya beda, pintu masuknya juga ke masjid beda, tidak sama persis. Dan ini adalah hotel-hotel yang ada di sini di Masjid Nabawi, depan Masjid Nabawi. Dan hotel kita juga di sebelah sana kali ya. Kita tadi keburu sholat, jadi nanti kita coba cek arah hotelnya sebelah mana. Pintu 18 dan pintu 20. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa berada di kota suci Madinah. Teman-teman semuanya yang muslim bernazarlah untuk datang ke kota suci Makkah Madinah untuk melaksanakan haji dan umrah. Karena haji dan umrah ini bukan masalah finansial ya, tapi masalah niat. Jadi niatkan untuk datang, berdoa, insya Allah minta petunjuk, minta rezeki rahmat dipermudah. Nanti Allah akan panggil. Allah akan panggil. Kalau Allah sudah panggil, berarti segala kemudahan akan diberikan, akses akan diberikan oleh Allah, termasuk masalah biaya yang kita tidak tahu datang dari mana, tiba-tiba saja ada, dan kita tiba-tiba saja bisa berangkat gitu ya, dengan segala yang keterbatasan yang kita miliki. Dan manfaatkan waktu sebaik mungkin kalau sudah di sana untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu rahmat yang harus disyukuri, dan mudah-mudahan rahmat itu membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Ya Allah, ayah, mohon maaf, mohon ampun ya Allah. Ini adalah perjalanan mengantar beliau dan berpisah dengan beliau. Masya Allah. Oke, mungkin segitu saja dulu videonya. Kita nanti jumpa di video berikutnya ya. Nonton terus, update terus. Yang paling penting adalah kita saling mendoakan sehat selamat, dan insya Allah kita bisa haji dan umrah bersama-sama lagi. Amin ya rabbal alamin.